Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Andri dalam acara BBS, Bincang-Bincang Santai. Hari ini saya telah ditemani oleh bintang tamu kita, Rafael. Halo Rafael, selamat jumpa kembali. Nah, pemirsa, hari ini Rafael akan bercerita berkaitan dengan bagaimana menggeluti hobi bermain basket. Ya. Rafael sejak kapan mulai menyukai olahraga basket? Sejak TKA. Dari TKA sudah mulai bermain basket? Iya. Itu karena orang tuanya memang suka bermain basket atau kamu bermain sendiri di situ? Aku pertama kali melihat basket itu dari YouTube, terus tertarik aja gitu, terus pas dicoba ternyata nyambung juga sama aku gitu. Makanya mulai suka basket. Ya. Jadi di TK itu sudah mulai, bola yang dipakai waktu itu menggunakan bola basket beneran atau bola basket mainan itu? Yang plastik itu? Masih yang plastik, yang pas make bola asli itu di kelas 1 ukuran 7. Ukuran 7 untuk kamu waktu? Kelas 1. Kelas 1 ya. Padahal untuk standarnya untuk basket itu kan untuk usia sekolah dasar masih menggunakan bola seperti ini ya. Iya. Itu ukuran 5 ya, menggunakan ukuran 5, kemudian setelah SMP menggunakan ukuran 6 dan SLTA baru ukuran 7 ya. Iya. Tapi kamu waktu itu sudah menggunakan ukuran 7 ya. Tapi masih dribble. Oh, masih dribble. Shooting. Itu di sekolah diajarkan oleh guru sekolahnya atau memang dilakukan hanya di rumah saja? Saat kelas 1 itu kan belum ada ekskul basket ya, jadi aku masih latihan di rumah sendiri, ya, masih latihan dribble kanan kiri gitu, jadi belum diajarin di sekolah. Oh ya, jadi di sekolah olahraganya masih seperti biasa ya. Iya. Nah, di olahraga di sekolah sendiri itu kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu pernah nggak menggunakan olahraga bola besar? Maksudnya kayak basket? Ya, olahraga besar itu kan ada menggunakan sepak bola, bola besar seukuran bola ini, bola sepak bola, bola basket, atau voli begitu. Dari dulu udah sering main basket, main voli, main sepak bola, tapi lebih tertarik ke basket. Di sekolah sendiri kalau olahraganya itu diajarkan oleh guru itu bermain apa kebanyakan? Kebanyakan kalau bola ya. Olahraga di sekolah, misalnya kamu olahraga di sekolah itu kebanyakan olahraga apa? Biasanya ada senam atau dia kayak kayak pemanasan tapi dia olahraga melenturkan badan gitu. Iya. Kalau olahraga bermainnya sendiri pernah diajarin untuk bermain basket juga waktu kelas 1 2 gitu? Mungkin lempar tangkap bola kali ya? Seingat saya kalau lempar tangkap pernah. Mungkin lempar tangkap bola saja mungkin. Baru setelah kelas 3 itu mungkin kalian sudah mulai masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler basket ya. Nah, Rafael, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kamu itu dimulai sejak kelas berapa? Mulai boleh mengikuti ekstra basket itu? Sejak kelas 3, tapi di kelas 3 saya nggak ikut basket sampai kelas 4 karena di situ online kelas. Jadi aku baru ikut di kelas 5. Jadi kamu mulai ikut kegiatan ekstrakurikuler itu di kelas 5. Kelas 5. Iya. Nah, dalam pengembangan bermain basket sendiri karena di sekolah itu kamu baru mulai kelas 4, tapi di kelas 6 itu sudah kelihatan jago sekali ya bermain basket. Itu gimana caranya kamu berlatih basket meskipun di sekolah waktunya berlatih baru mulai kelas 5? Jadi pertama aku punya 2 bola di rumah, bola ukuran 6 sama bola ukuran 7. Jadi dua-duanya aku dribble, tangan kiri tangan kanan, terus aku ganti secara pas timingnya. Nah terus itu di dribble. Habis itu passingnya kan aku belum ada teman di situ ya. Ada teman tapi dia nggak bisa main basket, jadi aku gunain tembok, terus aku pantulin, aku passing, pantulin, aku passing. Terus latihan tangan kayak kecilnya kayak gini, tapi lama-lama karena terus
makin jadi nih tangannya gitu. Kalau latihan basket itu sendiri di rumah, apakah kamu berlatih bersama orang tua atau kakak-kakak yang lebih dewasa, atau mungkin ada pelatih khusus di rumah untuk latihan basketnya itu? Kalau di rumah latihan sendiri doang. Oh, latihan sendiri. Jadi di sana itu ada permainan yang sifatnya pertandingan atau hanya sekedar berlatih saja? Di rumah. Di rumah. Aku kayak di ring basket aku tuh banyak pohon. Nah, pohon itu aku bikin kayak orang yang ngejaga. Nah, terus di situ aku dribbling, aku gocek-gocek. Jadi di situ latihannya. Jadi bukan sejenis pertandingan tapi berlatih. Nah, kalau mengenai teknik sendiri ya, teknik bermain basket itu kalau saya lihat itu kan kamu cukup mumpuni ya, cukup bagus ya dalam berlatih ya. Tetapi di sekolah sendiri mungkin apakah sudah diajarkan itu semua ataukah kamu mengembangkan sendiri latihan basket sehingga memiliki keterampilan basket yang cukup bagus itu? Kalau di sekolah sih aku pas baru masuk ekskul basket pasti kan karena pandemi jadi belum ada yang ekskul basket dijelaskan lagi kan dari awal. Nah, di situ kan baru belajar teknik-teknik dasar yang aku udah ketahui. Nah, karena aku udah ketahui, aku kembangkan di rumah. Dengan cara aku nonton, terus aku tiruin berapa puluh kali, berapa ratus kali, kayak gitu. Jadi teknik basket yang pernah kamu tonton di YouTube itu menjadi acuan ya, acuan untuk berlatih ya. Nah, ada masalah nggak, ada kendala nggak ketika kamu latihan sendiri berdasarkan YouTube itu? Tentunya ada, karena kan kalau kita ngelihat dari YouTube itu angle-nya belum tentu pas ya. Angle-nya ya. Jadi ketika meniru pun kadang-kadang apakah itu pas atau belum, fall atau tidak itu kan. Nah, mengenai teknik-teknik yang sudah pernah pelajari itu, kamu sudah bisa apa saja dalam permainan basket itu? Tekniknya atau apa ya nih? Teknik misalnya teknik bermain basket itu kan ada macam-macam ya. Ada yang namanya rebound atau ada namanya shoot, lalu ada tekniknya apa istilahnya lay up segala macam. Itu gimana? Apa yang sudah kamu pelajari itu? Di situ aku belajar lay up, belajar shooting, belajar passing, belajar dribbling, terus aku belajar yang dasar itu udah aku pelajari semua. Terus yang buat cara ngelewati musuh, aku sering pakai in out, terus crossover, habis itu spin. Spin itu seperti apa? Muter. Oh, muter ya. Jadi megang satu bola terus akunya muter. Oh, tapi dengan tumpuan satu kaki atau pas mau muter, kaki kanan atau kiri digerakin memuteri lawannya. Habis itu baru kaki sebelahnya mengikuti. Jadi begitu. Tumpuannya dua kaki tersebut sih. Iya. Nah, dalam permainan basket itu kan nggak segampang yang kita bayangkan, yaitu butuh stamina yang luar biasa ya. Nah, Rafael sendiri bagaimana untuk melatih stamina itu supaya ketika bermain basket itu memiliki stamina yang cukup mumpuni begitu? Pertama aku ada kayak latihan sendiri di rumah, aku push up sekali 100 kali tapi di jeda gitu. Jadi kayak pagi 20, siang 20, sore 20, malam 20 kayak gitu. Terus yang kedua aku sit up buat ngelatih otot perut. Habis itu lari. Biasanya kalau Sabtu Minggu aku lari pagi sama lari sore, tapi kalau hari biasa aku lari sore doang. Terus larinya itu masing-masing 1 jam, tapi bertahap. Jadi pertama jalan dulu, lari, jalan lagi gitu. Jadi ngelatih kelenturan, fisik dan lain-lain. Oke. Kalau kegiatan ekstrakurikuler sendiri di sekolah kamu itu ada nggak sih pembedaan antara level anak yang sudah mahir atau anak yang sudah senior dengan juniornya, atau mungkin anak yang sudah di klub tim A, tim B begitu, supaya ada perbedaan cara melatihnya?
Jadi di situ ada tim A dan tim B. Nah, tim A ini yang siap buat bertanding dan tim B ini cadangan lah gitu ya. Tim A ini latihannya pasti udah lebih keras. Jadi tim A lawan tim A ya, tim B lawan tim B. Nah, di tim A itu kita udah bagus, melatih lebih bagus lagi. Kalau di tim B kita udah cukup bagus tapi kita bagusin lagi sampai bisa masuk ke tim inti itu. Jadi di tim B itu bukannya nggak jago tapi mungkin kurang konsisten. Jadi itu memiliki pengaruh nggak terhadap proses perlatihan itu sendiri? Jadi pengaruhnya antara ini kelompok A, ini kelompok B, itu mempengaruhi mental kamu nggak saat berlatih? Kalau aku sih mau lawan tim siapa aja siap, mentalnya siap. Yang kalau tim B itu pasti kan kalau udah makin lama dia pasti skillnya makin naik. Jadi yang awalnya tim A-nya segini, nah terus setahun ke depan tim B ini udah sekelas tim A tapi tim A-nya ini udah lebih tinggi gitu. Jadi pasti makin naik levelnya. Nah mungkin ada 1-2 anak dari tim B itu yang cepet naik levelnya jadi dia bisa masuk tim A. Oh jadi itu pembinaan di SDK Mater Dei itu seperti itu ya. Jadi untuk melatih supaya anak yang masih junior itu mereka terpacu untuk mau berlatih. Sedangkan yang senior, yang tim A, katakan tadi kamu menyampaikan bahwa yang tim A itu siap tanding, itu dilatih secara khusus. Itu tentu menjadi motivasi bagi anak-anak yang tim A pasti akan termotivasi untuk siap bertanding dan berlatih lebih baik lagi. Yang tim B juga ada tantangan ya. Ada tantangan untuk mau memperjuangkan untuk saya mau masuk jadi tim A begitu ya. Ya itu ada motivasi. Jadi itu cukup bagus sekali ya. Nah, untuk prestasinya sendiri, apakah di SDK Mater Dei ini sudah berprestasi dalam bidang basket itu sendiri? Kalau Mater Dei itu udah berprestasi. Piala basketnya ada banyak, udah sering tanding keluar. Mungkin di luar Tangsel ini. Tapi kalau untuk aku sendiri dan tahun ajaran ini, aku belum pernah ikut tanding karena terhalang ya sama pandemi. Oh ya, jadi dalam situasi pandemi itu kan memang hampir semua sekolah tidak menyelenggarakan kegiatan pertandingan ya. Jadi ekstrakurikuler pun bahkan ditiadakan. Nah, ini tentu juga memberikan dampak terhadap perkembangan basket itu sendiri, khususnya basket dalam usia juniornya ya. Nah, harapan ke depan apa? Berkaitan dengan situasi saat ini yang ekstrakurikuler hampir dikatakan mati suri begitu ya. Tidak pernah ada kegiatan, tiba-tiba sekarang mulai muncul lagi. Harapanmu untuk tahun 2023, 2024 ini apa? Pelatihannya makin keras, melatih fisik karena kan kalau dulu kita di COVID itu kita nggak berani keluar, jadi olahraga pun harus di rumah. Terus rumah itu kan kadang ber-AC gitu ya. Nah kalau kita olahraga terus kita kena AC kan nggak bagus. Jadi lebih keras supaya bisa seimbang meskipun kita kena dampak dari COVID itu. Terus berkaitan dengan kompetisi-kompetisi sendiri yang harus ikuti sertakan di eri sekolah itu gimana? Harapan kamu di tahun 2023-2024 karena tahun-tahun sebelumnya kan nggak pernah ada kompetisi ya. Nah, harapan kamu apa? Harapan aku biar aku dan teman-teman yang ikut ekskul ini bisa bertanding, jadi atau sekolah yang bikin pertandingan atau mungkin kita diundang. Jadi kalau kita diundang kan kita bisa menerima pengalaman dan mentalnya kita makin naik gitu. Jadi artinya Rafael mengharapkan di tahun 2023-2024 ini nanti banyak kompetisi-kompetisi yang diadakan baik oleh sekolah maupun luar sekolah. Baik instansi kelembagaan maupun klub ya bisa diikutkan, dan kita kalian dari Mater Dei bisa mengikuti kompetisi tersebut, begitu maksudnya ya? Nah, berkaitan dengan anak-anak yang akan mengikuti ekstrakurikuler itu, apakah pemilihan ekstrakurikuler basket itu ditentukan oleh pelatih atau memang sekolah memberikan kesempatan semua ikut dalam pelatihan basket atau bagaimana?
Sekolah pastinya menerima semua murid buat masuk ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini ya, karena mau potensi sekecil apapun pasti kan kalau sekolah niat dan anaknya juga niat pasti sekolahnya bisa berkembang gitu di bidang apapun. Jadi nggak ada seleksi ya saat masuk mau mendaftarkan ke ekstrakurikuler basket itu, tidak ada sistem seleksi dulu ya? Enggak, paling kalau yang tim A tim B itu dikelompokkan yang bagus yang mana, yang yang bagus juga tapi masih di bawah bagusnya itu. Ya, jadi latihannya tetap mereka bersama, tetapi sistemnya tidak ada seleksi. Seleksinya dilakukan oleh SDK Mater Dei itu setelah anak itu mengikuti kegiatan ekstra, nanti dipilih yang mana masuk tim A, tim B begitu ya. Ya. Nah, biasanya tim A itu hanya dipilih oleh anak-anak yang sudah kelas 6 atau bisa juga dari kelas di bawah kelas 6? Bisa juga di bawah kelas 6 asal dia skillnya lebih tinggi. Contohnya aku pas kan aku naik kelas 6 nih. Jadi kakak-kakak kelas 6 dari SMP 1. Nah, dulu pas aku masih kelas 5 aku masuk tim A bareng yang kelas 6 juga. Jadi aku udah punya pengalaman lawan yang lebih tinggi gitu. Ya. Oh, jadi kelas yang jadi tim A tidak harus selalu yang dari kelas 6 saja ya. Iya. Tetapi bisa juga dari anak-anak dengan catatan memiliki skill yang sebanding ya dengan anak-anak yang kelas 6. Nah, anak-anak yang di bawah itu apakah mereka juga diberikan kesempatan untuk ikut tanding ke luar ataukah hanya berlatih di sekolah? Bagi mereka tim yang tidak tim B, katakanlah tim B, atau jumlah ekstra yang banyak di ekstrakurikuler basket itu, apakah mereka diberikan kesempatan juga untuk tanding keluar? Bisa aja diberikan kesempatan kalau dia niat latihan terus dia bisa masuk tim A. Jadi tim A itu yang siap bertanding. Nah, di sekolah itu kan bisa juga diadakan semacam seperti kelas meeting gitu ya. Nah, seberapa pengaruhnya kelas meeting diadakan di sekolah, terutama kelas meeting pertandingan basket, berkaitan dengan kelas meeting, seberapa pengaruhnya terhadap perkembangan basket di SDK Mater Dei itu sendiri? Sangat berpengaruh karena kita tahu karakter orang dalam bermain basket. Ada yang mainnya kasar, ada yang mainnya benar, ada yang mainnya dia nahan body orangnya terus dia nge-shoot gitu. Jadi kita udah bisa adaptasi sama lawan yang berbeda, jangan adaptasi sama lawan yang seimbang gitu. Kalau kamu sendiri sekarang di Mater Dei itu sudah ada tim A-nya atau belum? Udah. Jadi udah siap tanding itu ya? Udah siap tanding kalau orangnya sudah mencukupi. Oh gitu. Maksudnya gimana itu? Jadi minimal kalau kita mau bertanding harus ada 8 orang. 8 orang, ya betul. 8 tim orang. A-nya belum 8 orang, harusnya ada 8 orang, tapi kan kakak-kakak kelas 6-nya udah naik kelas, jadi ya berkurang dong tim A-nya. Jadi tahun ini baru ya, jadi mereka kakak-kakak yang sudah masuk tim A itu sekarang sudah naik SMP, kemudian kamu sekarang kelas 6 ya, berarti generasi penerusnya kamu ya. Nah, ini sudah dapat tim belum ini sekarang ini? Baru dikit sih. Oh udah, tapi sudah cukup ya, bisa ketemu 8 orang udah dapat ya? Belum juga. Nah, semoga di sekolah kalian itu segera terbentuk tim, baik tim putra maupun tim putri memiliki tim basket seperti yang kamu ceritakan tadi, bahwa Mater Dei itu pernah memiliki berbagai macam kejuaraan basket, baik yang ada di tingkat Tangsel bahkan di luar Tangsel begitu ya. Pemirsa, mari kita simak bagaimana pelatihan dan juga pertandingan basket yang telah diikuti oleh SDK Mater Dei Pamulang.
kita berikan tepuk tangan untuk penampilan SDK Mater Dei Pamulang. Dan semoga di tahun 2023-2024 ini SDK Mater Dei bisa menyumbangkan Amin. prestasi khususnya basket seperti yang telah diukir oleh para tim basket yang telah membawa nama baik SDK Mater Dei. Begitu ya? Iya. Kamu bermain basket itu pasti punya namanya idola. Karena idola itulah yang memotivasi seseorang untuk menjadi lebih baik. Kamu punya nggak idola pemain basket itu? Dari mana nih? Terserah, kamu punya idola mana? Ada 4 Dari sih. luar negeri, dari Indonesia sendiri? Kalau Indonesia ada Derrick Michael Xaviero, habis itu ada Bolden, tapi kalau di luar itu ada Stephen Curry, habis itu LeBron James, Giannis, terus Kobe Bryant, sama Michael Jordan. Mereka itu menjadi idola kamu itu karena memiliki sesuatu yang bernilai tentunya ya. Kira-kira apa yang ingin kamu teladani dari mereka-mereka itu? Aku ambil salah satu Giannis ya. Jadi dulu tuh dia badannya itu nggak kekar gitu. Jadi pasti butuh perjuangan buat dia, dan itu usia gede. Tapi sekarang dengan niatnya yang bagus, dia bertumbuh menjadi kekar, habis itu jadi ditakuti sama pemain-pemain di NBA gitu. Jadi dia tidak memiliki postur yang tinggi ya Dulu. Tapi besar. Memiliki. Kan dia tuh suka ngedang gitu. Gitu. Jadi pasti tubuhnya harus berisi. Nah, sekarang dia jadi banyak memotivasi anak-anak basket yang masih kecil nih. Kalau dari skillnya sendiri dari Indonesia yang mungkin menjadi contoh teladan kamu apa? Siapa itu? Derrick Michael sih. Karena dia keren aja gitu perjuangannya, satu-satunya orang yang masuk NBA Academy. Nah, dari tokoh dan teladan yang kamu ceritakan itu kira-kira punya harapan apa terhadap basket kamu sendiri? Semoga saya bisa menjadi seperti mereka. Mungkin shoot saya jadi Stephen Curry, habis itu badan saya jadi Giannis gitu. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Rafael berkaitan dengan hobi mengikuti kegiatan ekstrakurikuler basket di SDK Mater Dei. Tentunya prestasi, keterampilan, hobi tidak akan berkembang tanpa ada suatu perjuangan dan usaha. Tanpa berlatih yang tekun, tanpa melihat contoh-contoh yang dilakukan oleh pemain-pemain terbaik, tentu tidak akan menambah motivasi. Maka kalian yang memiliki hobi sama dengan Rafael, semangatlah berlatih, ikutilah latihan dengan sungguh-sungguh, turuti pelatih dalam berlatih, dan kembangkan. Paling utama adalah unjukkan potensimu dalam pertandingan basket, dimanapun ada pertandingan, ikuti. Karena disitulah untuk menguji kemampuan seseorang, menguji klub kalian supaya menjadi klub yang baik. Tanpa ada uji coba tanding di lapangan, maka prestasi seseorang tidak akan bisa diukur seberapa jauh kemampuannya. Terima kasih atas perjumpaannya hari ini. Selamat jumpa dalam acara BBS, Bincang-Bincang Santai.